Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya dan Radian. Dan hari ini kita akan membahas lagi seputar dunia affiliate gitu ya. Mungkin ini series terakhir, video series terakhir untuk pembahasan tentang affiliate. Nanti saya akan kelompokkan dalam satu playlist gitu ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih kebingungan-kebingungan yang sering dihadapi oleh affiliate pemula gitu ya. Termasuk saya dan mungkin masih sampai sekarang gitu ya, masih bingung gitu. Tapi ya kita sambil berproses lah satu sama lain ya. Kita sambil belajar juga. Mungkin ini beberapa hal yang akan teman-teman hadapi atau kita hadapi bersama ketika mulai bisnis affiliate gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu gitu ya, apa aja sih yang akan dihadapi di depan untuk memulai bisnis affiliate, teman-teman bisa nonton video ini. Atau mungkin teman-teman sudah mulai jalan terus bingung kenapa bisa nggak menghasilkan sales atau segala macam, dan bisa jadi penyebabnya adalah salah satu dari yang ada di video ini nantinya gitu ya. Jadi buat teman-teman silahkan disimak sampai habis, dan kita akan bahas mulai yang pertama dulu. Yang pertama, kebingungan yang akan dihadapi adalah personal branding yang belum kuat. Jadi ketika mulai affiliate, personal branding adalah hal, mungkin bisa dibilang hal utama kali ya, hal utama yang harus dimiliki oleh seorang affiliate. Jadi sebelum terjun untuk ke dunia affiliate, semestinya kita harus bangun personal brand dulu, karena dari situ orang akan muncul trust, dan ketika orang sudah percaya, orang nggak akan sungkan untuk beli dengan kita gitu ya. Nah, kenapa harus bangun personal brand? Ya karena ketika kita memasarkan sebuah produk, ada banyak affiliate yang juga memasarkan produk yang sama. Tentunya fiturnya sama, produknya sama, harganya juga sama gitu ya, fungsinya sama. Dan ketika kita jadi affiliate, tentu hal yang membedakan adalah personal branding kita di mata konsumen gitu. Jadi kita mesti tanamkan personal branding yang kuat dulu untuk bisa setidaknya bersaing lah dengan affiliate yang sudah terdahulu memulai gitu ya. Terus yang kedua adalah copywriting yang terlalu biasa. Ya ini standar lah ya, standar karena semua pemula hampir permasalahannya kayak gini. Jadi materi iklannya atau mungkin penawarannya itu tidak, apa ya istilahnya, tidak menggiurkan. Kalau dari video sebelumnya itu killer offer strateginya nggak diterapkan gitu ya, karena ya mungkin masih belum ngerti juga gimana caranya bikin penawaran yang bagus gitu. Jadi berkaitan juga dengan copywriting. Ketika copywritingnya jelek, tentu sebagus apapun killer offer strategi yang dituliskan atau dibikin, orang juga gak akan percaya gitu ya, karena dari copywritingnya aja udah jelek gitu. Nah makanya teman-teman kalau bisa sebelum terjun untuk ke dunia affiliate, belajar copywriting dulu ya dengan bagus. Gimana caranya? Ya dilatih. Nggak ada cara lain gitu ya, nggak ada cara instan. Meskipun kita masuk ke e-course misalnya, contohnya mahir copywriting, belum tentu sehari langsung bisa gitu loh, kecuali teman-teman punya bakat ya, itu beda lagi gitu. Tapi kalau ini kita bicara orang yang normal, yang belum punya ilmunya sama sekali, belum ada bakat untuk menulis gitu ya, jadi kita bisa belajar dari sekarang lah gitu. Semakin cepat kita memulai, semakin cepat juga kita mahirnya gitu. Jadi teman-teman belajarlah untuk menulis copywriting yang baik, karena ya tentu saja berkaitan lagi dengan persaingan tadi. Banyak affiliate yang menggunakan copywriting yang sama, sejenis, dan ya tidak ada bedanya gitu ya dengan yang lain. Jadi sebisa mungkin teman-teman belajar untuk mempunyai point of view yang berbeda terhadap produk yang ditawarkan gitu. Terus yang ketiga adalah teman-teman harus nggak punya database yang banyak gitu. Nah ini problem juga dan kebingungan juga pastinya, gimana caranya ngumpulin database gitu ya. Database dalam hal ini mungkin email bisa, atau mungkin subscriber channel Telegram juga bisa, followers Instagram mungkin bisa juga, subscriber YouTube mungkin bisa juga. Kalau kata Ko Denny Santoso sih, yang paling powerful masih email marketing tentu saja, karena memang itu lingkupnya memang eksklusif banget, punya kita aja gitu ya. Dan trafficnya juga milik kita, bukan punya platform lain gitu ya. Kalau misalnya Instagram kan followersnya punya Instagram,
terus YouTube, subscribernya punya YouTube, Facebook, friend list dan followernya punya Facebook gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bersaing, nggak mau bersaing atau nggak mau perang bonus atau perang harga, email marketing jawabannya, karena dari situ kita bisa punya own traffic ya, disebutnya own traffic atau traffic pribadi personal. Dan itu juga warm market istilahnya, karena orang-orang yang mendaftar masuk ke email list kita itu sudah pasti orang-orang yang minimal sudah tahu kita atau mungkin belajar suatu hal yang kita share ke media sosial misalnya, yang kita sebar ke internet gitu ya. Terus mereka masuk ke email list, mereka baca apa yang kita kasih gitu. Nah dari situ kan mereka sudah teredukasi dengan sendirinya, nggak perlu lagi ribet bikin konten di IG, di YouTube dan Facebook gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi affiliate, banyakin dulu database-nya kalau bisa. Yang keempat adalah teman-teman pelajarnya nggak terarah ya. Ini wajar sih, saya juga seperti itu dulu, karena nggak ada mentor, nggak ada yang ngebimbing juga, jadinya belajarnya random banget, ngacak banget, nggak ada tujuan yang jelas gitu ya. Terus akhirnya bingung sendiri, loh kenapa ya orang-orang bisa kayak gitu ya, kok dia bisa, kok aku enggak gitu loh, apa yang salah gitu. Nah dari situ timbul kebingungan dan nggak tahu juga harus bertanya kepada siapa ya waktu itu, karena nggak ada mentor, nggak ada temen juga ya, waktu itu solo karir istilahnya, single fighter lah, jadi bingung gitu. Nah wajar karena ya kita juga baru masuk ke dunianya gitu ya, jadi banyak belajar, banyak salah sih kalau menurut saya, karena kalau kita tuh tahu salah artinya kita belajar gitu. Kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Terus yang selanjutnya adalah promosi yang sembarangan. Nah ini penyakit sih, kalau saya bilang penyakit bawaan gitu ya, karena banyak banget di luar sana yang mengiklankan link affiliate-nya secara sembarangan gitu, dalam artian nggak ada etikanya lah istilahnya kayak begitu. Jadi kalau yang sering saya temui itu spam di inbox atau spam di DM Instagram, itu paling sering. Karena mungkin mereka tidak tahu harus seperti apa bermainnya gitu ya kalau dalam dunia affiliate. Atau mungkin bisa juga spam di Japri WhatsApp, Japri di Instagram gitu ya, banyak lah. Intinya yang memang kita tuh nggak kenal siapa dia, tahu-tahu dia ngejapri lah kayak gitu intinya, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, tahu-tahu lah kok tiba-tiba masuk chat siapa ini nggak kenal gitu. Nah itu salah satu ciri promosi sembarangan gitu. Jadi karena nggak ada ilmunya affiliate-nya juga gitu, jadi promosinya ya udahlah, karena mungkin denger dari orang-orang asal sebar link bisa dapat sales gitu ya. Ya udahlah aku asal sebar aja, yang penting nanti ada sales gitu. Tapi ternyata enggak juga kan, banyak banget yang ngeluh, mas aku udah sebar link kemana-mana tapi nggak ada sales, kemana ya, kenapa ya? Ya jelas aja gitu loh, nyebar link aja sembarangan, nggak ada strateginya, nggak ada targetnya siapa, nggak jelas. Ketika mempromosikan sebuah produk itu pasti ada orang yang memang butuh gitu loh. Nah kita cari orang yang butuh, bukan asal sekedar sebar aja gitu ya, nggak bisa kayak begitu. Affiliate tuh kayak jualan beneran, kayak maksudnya bukan jualan beneran, gimana ya, kayak bisnis yang lain gitu. Kita cari orang yang tertarget, siapa yang butuh gitu-gitu. Pokoknya intinya kita kumpulkan orang-orang yang memang butuh atau mungkin satu niche dengan kita yang memang mencari solusi terhadap masalahnya, dan kita sediakan solusinya ada di kita gitu. Terus kita kasih produknya untuk biar menambah cepat solusi masalahnya untuk terselesaikan gitu ya. Jadi teman-teman jangan asal sebar juga, harus pakai strategi ya. Mindsetnya diubah dulu. Oke, kalau misalnya teman-teman nih mau belajar dunia affiliate lebih dalam lagi, teman-teman bisa gabung ke kelas affiliate. Tapi kayaknya nggak tahu deh, kalau misalnya video ini dirilis sebelum tanggal ditutup, teman-teman masih bisa gabung. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin teman-teman bisa tunggu kelasnya dibuka lagi, bisa aja nanti tanya di kolom komentar. Nah, namanya kelas affiliate. Kalau misalnya teman-teman mau gabung, klik aja linknya di deskripsi atau di bio ya. Di sana udah diajarin 7 ilmu digital marketing yang teman-teman wajib kuasai untuk menjadi seorang affiliate dari awal, dari pemula banget sampai mahir gitu ya.
saya sendiri udah gabung bersama dengan 900 orang yang lain ya. Dan ada banyak banget yang bisa saya dapatkan di situ. Misalnya strategi menangin kontes affiliate misalnya kayak gitu, atau personal branding hack. Itu pelajaran yang paling saya suka karena saya masih menggali personal branding saya seperti apa dan pengen dikenal sebagai apa gitu di media sosial. Terus list building yang lebih banyak. Nah, jadi ini juga target saya, punya list building yang banyak, dan di kelas affiliate ini ada materinya untuk dipelajari gitu dan dipraktekkan juga ya. Bedanya dengan kelas lain, mungkin kalau misalnya kelas yang lain mungkin begitu masuk member area ditinggal gitu ya. Tapi kalau misalnya di kelas affiliate itu teman-teman dibimbing gitu. Jadi nggak ditinggal begitu aja, dan teman-teman kalau misalnya mau nanya pun dikasih ini grup support gitu ya. Teman-teman tinggal tanya aja di situ, nanti saya dan juga mentornya Mas Adit tentu saja akan mencoba memecahkan masalah yang teman-teman hadapi ketika memulai menjadi seorang affiliate gitu. Kalau saya mau gabung, silahkan aja klik link di deskripsi atau klik link di di pinned comment. Kalau misalnya mau gabung ke channel Telegram, silahkan, linknya juga ada di bawah. Pokoknya semuanya lengkap, ada yang gratisan, ada channel Telegram, ada Instagram juga ada, klik aja linknya di bawah ya. Terima kasih banyak sudah nonton, dan kalau misalnya mau request materi atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.